Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Nadriati, NIM 24101115822014. Dosen pengampu mata kuliah ASOK Profesor Dr. Insinyur Gunadi Widi Nurcahyo. Saat ini saya sebagai mahasiswa S3 Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Saya akan mempresentasikan topik etika menurut Sokrates dalam mata kuliah filsafat ilmu. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas masalah moralitas, nilai-nilai, dan tindakan manusia. Sebagai pemikiran moral yang beragam, etika telah berkembang dalam berbagai tradisi dan sistem pemikiran sepanjang sejarah manusia. Etika Sokrates. Sokrates adalah filosof Yunani kuno yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dikenal karena kontribusi yang besar dalam pengembangan pemikiran etika. Ajarannya yang direkam oleh muridnya yang bernama Plato menekankan pentingnya penalaran rasional, penerapan refleksi filosofis, dan pengetahuan diri dalam mencapai kebajikan dan keadilan. Makanya Sokrates tersebut dinamai Bapak Etika. Dalam sejarah Yunani kuno, Sokrates menandai titik balik dan kosmologi menuju antropologi. Ia bukan lagi bertanya apa masalah tentang alam semesta ini, tetapi bagaimana manusia seharusnya hidup. Dan disinilah etika rasional lahir. Menariknya bahwa etika Sokrates tetap relevan di abad ke-21. Ketika krisis moral sedang muncul, bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan apa yang baik. Latar intelektual, di sini Sokrates figur sentral dalam transisi dari filsafat pra-Sokrates ke filsafat etika. Berbeda dari pendahulunya yang meneliti alam semesta, Sokrates berfokus kepada jiwa dan kehidupan etis manusia. Filsafat dikenal melalui karya murid Plato, terutama dalam Apologi, Krito, dan Padeo. Nah, di sini tentu pra-Sokrates meneliti kosmos, sementara Sokrates beralih ke etos manusia. Jadi, paradigma shift, pengetahuan tidak lagi bersifat spekulatif tapi transformasional. Dengan konteks modern sekarang, kalau hari ini kita berbicara human centered ethics atau virtue based leadership, akar ide itu bisa ditelusuri kembali ke Sokrates. Epistemologis moral Sokrates. Doktrin utama virtue is knowledge. Kebajikan tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan tentang kebaikan. Ignorance adalah akar kejahatan moral. Etika Sokrates bersifat kognitif dan intelektualis, menolak relativisme moral kaum sofis. Jadi, memperlihatkan rasionalitas moral Sokrates tersebut adalah bagi Sokrates, kebaikan tidak datang dari emosi atau perintah otoritas, tetapi dari pengetahuan rasional tentang apa yang baik. Maka orang jahat bukan musuh moral. Dia hanya belum tahu tentang apa itu kebaikan. Namun pandangan ini menimbulkan problem epistemik. Apakah pengetahuan selalu menuntun tindakan moral? Sokrates yakin iya, tapi Aristoteles nanti akan membantahnya. Notice self sebagai prinsip ontologis etis. Yang pertama, notice heton bukan sekedar seruan moral, tetapi metode epistemik untuk menemukan kebenaran diri. Yang kedua, melalui refleksi diri, manusia harus memahami hakikat jiwanya, struktur nilai dalam diri, relasi antara rasio dan tindakan moral. Dan yang ketiga, kesadaran diri berbasis otonomi moral, di mana di sini bisa mempertegas eksistensi dalam epistemik tersebut. Yang terkait dalam slogan ini sering disalahpahami sebagai introspeksi psikologis. Padahal bagi Sokrates mengenal diri berarti
mengenali struktur rasional dalam diri yang berpartisipasi pada kebaikan universal. Jadi, keterkaitan antara etika modern dengan Socrates tersebut adalah prinsip dasar bagi konsep moral autonomi. Dalam etika Kantian bahwa sumber moralitas ada dalam rasio manusia itu sendiri. Metode dialektis atau elensus, Socrates menggunakan metode mautik, kebidanan intelektual, melahirkan keberanian dari dalam diri lawan bicara. Struktur dialogisnya, pertanyaan definisi moral, misal, apa itu keadilan dan kebaikan? Yang kedua, pengujian rasional, elensus. Yang ketiga, kesadaran akan ketidaktahuan atau aporia. Tujuan moral clarity bukan kemenang retoris, melainkan pembersihan intelektual menuju kebijaksanaan. Jadi, di dalam metode pendidikan moral Socrates, metode elensus bukan sekedar debat, tetapi terapi intelektual. Socrates memaksa lawan bicara menghadapi kontradiksi dalam pikirannya, sehingga muncul kesadaran akan ketidaktahuan, tahap awal dalam kebijaksanaan. Misal, sebagai contoh, ketika seseorang berkata, keberanian adalah berani menghadapi bahaya, Socrates akan bertanya, apakah orang bodoh menghadapi bahaya juga berani? Teleologi etika Socrates. Pertama, tujuan akhir kehidupan manusia. Eudaimonia adalah kebahagiaan yang berbasis kebajikan. Bukan hedonistik, kenikmatan fisik, tetapi kesejahteraan jiwa yang selaras dengan rasio kebaikan. Ketiga, rasio atau logos menjadi instrumen moral tertinggi. Eudaimonia bukan hadiah eksternal, tetapi internal harmony of the soul. Untuk akhir dalam tujuan Socrates tersebut, eudaimonia bagi Socrates bukan kenikmatan, melainkan harmoni jiwa. Jiwa yang rasional, moderat, dan adil adalah jiwa yang bahagia. Ini adalah kebahagiaan yang bersifat objektif dan bukan subjektif. Untuk keterkaitannya di dalam etika modern saat sekarang, konsep ini menjadi akar virtue ethics, di mana etika yang menilai tindakan berdasarkan karakter, bukan akibat atau aturan. Ketatan moral dan hukum. Dalam Apologi dan Krito, Socrates menunjukkan integritas moral absolut. Ia menolak melanggar hukum meski demi keselamatan diri. Prinsip lebih baik menderita ketidakadilan daripada berbuat tidak adil. Nah, pemahaman tersebut yaitu dalam Apologi dan Krito, Socrates menolak melarikan diri dari hukuman mati. Ini bukan kepasrahan semata, tapi bentuk konsisten moral, yaitu ia menolak melakukan ketidakadilan demi keselamatan diri pribadi, di mana refleksi yang terdapat pada nilai normatifnya adalah contohnya di sini kita melihat etika Socrates bukan teori semata, tetapi gaya hidup. Ia menegaskan bahwa integritas moral lebih tinggi daripada kepentingan pragmatis. Kritik relevansi kontemporer. Di sini, kritik membahas terlalu intelektualis, mengabaikan emosi dan kehendak, dibahas oleh Aristoteles dan Kierkegaard. Relevansi menjadikan inspirasi bagi etika rasional, menurut Kant. Virtue ethics modern. Kritik terhadap Socrates bukan berarti menolak warisannya, tetapi mengembangkannya. Ia membuka ruang bagi kita untuk menafsirkan ulang rasionalitas moral di era kompleksitas. Jadi, menurut Socrates itu model bagi pendidikan moral dan dialog kritis di era pluralisme nilai. Jadi kesimpulannya, Socrates meyakini bahwa inti dari kehidupan yang bermakna terletak pada penemuan kebenaran dan pengembangan karakter yang bermoral. Dalam perspektifnya, kebaikan adalah pengetahuan, menggambarkan keyakinannya bahwa dengan memahami apa yang benar dan baik, seseorang dapat mencapai kebijaksanaan. Karena itu, Socrates percaya bahwa kesalahan moral disebabkan oleh ketidaktahuan. Menurut Socrates, jika seseorang mengetahui apa yang benar,
maka mereka akan bertindak dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan dan pengetahuan moral adalah kunci untuk mengatasi kesalahan. Etika menurut Socrates ini mengajarkan bahwa moralitas tidak bisa dipaksakan dari luar. Ia harus tumbuh dari pengetahuan dan refleksi diri tersebut. Dalam dunia akademik juga ini artinya berpikir jujur, memeriksa asumsi kita sendiri, dan berani hidup sesuai prinsip yang kita temukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.